Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Amnur, saya dari Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu dengan Arabella dan dari mana? dari Universitas Yarsi. Ke Universitas. Baik, langsung aja kita mulai pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Mbak sudah tahu kalau 2024 nanti akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan? Ia udah tahu kalau 2024 akan ada pemilu. Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan karena udah lebih dari satu periode. Oke. Pertanyaan nomor 2, yaitu melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mbak program apa yang perlu dilanjutkan? Menurut saya banyak program yang harus dilanjutkan. Salah satunya itu yang utama itu proyek IKN yang ada di Pulau Kalimantan. Oke. Pertanyaan nomor ketiga, yaitu pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Menurut saya yang perlu ditambahkan dari pemerintah Jokowi ialah merealisasikan program kerja yang sudah dijanjikan. Menurut Mbak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau menurut saya sendiri sih Indonesia itu lebih baik dipimpin sama Partai Nasdem. Menurut saya ya ini. Pertanyaan selanjutnya itu apa nih harapan terhadap pemerintahan selanjutnya di 2024? Menurut saya pemerintahan selanjutnya agar lebih transparan dalam menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Gitu. Baik, terima kasih. Iya. Harapan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana sih kriteria presiden yang Mbak harapkan? Kriteria utama yang saya harapkan itu yang cerdas. Selain cerdas juga harus merakyat gitu. Oke. Selanjutnya, ada apa tidak sosok atau tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan yang Mbak sebutkan tadi? Menurut saya sih ada Pak Anies. Menurut saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu kita sudah bersama salah satu warga di Kelurahan Warakas yang bernama Ini saya Rizky. Oke, baik, saya sudah bersama Rizky. Baik, kita mulai aja langsung pertanyaannya. Yang pertama itu Bapak apakah sudah tahu kalau 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan presiden? Saya tahu akan pemilihan presiden dan saya tidak tahu bahwa Jokowi tidak bisa mencalonkan sebagai presiden. Oke, baik. Yang kedua, melihat pemerintahan Pak Jokowi ini, menurut Bapak program apa yang perlu dilakukan? Program Dilanjutkan gitu. yang dilanjutkan adalah pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dibesarkan atau dimajukan lagi supaya masyarakat dan warga sekitar bisa menikmati fasilitas-fasilitas pemerintah yang lebih baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna. Pasti ada saja kekurangannya ya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya, apa sih yang perlu ditambah atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Yang belum ada mungkin transparansi mungkin ya, transparansi bahwa pemerintah kerjanya begini, bukan selalu ditutup-tutupin atau melainkan transparansi. Pokoknya pemerintah transparansi, memberitahu rakyat bahwa program dari pemerintah berjalan, tidak hanya di Lingkup saja. Iya, di lingkup saja dijalankan, di kelurahan, di mana-mana dijalankan, tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta atau di Jawa-Jawa saja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu menurut Bapak nih, mana yang lebih penting, sosok presiden yang nampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Kalau saya lebih milih yang merakyat. Kenapa tuh, kalau boleh tahu? Biar dia kelihatan lebih bahwa dia peduli kepada rakyatnya, tidak hanya di
di kantornya saja, melihat perkembangan programnya biar dia tahu di lapangan bahwa rakyat seperti ini tidak hanya memerintah bawahannya saja bahwa kita harus begini, kita pimpinan harus turun tahu bahwa programnya berjalan dengan baik. Gitu aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kriteria Bapak yang harapkan sebagai seorang presiden di tahun nanti? Menurut saya dia jujur, amanah dan peduli terhadap rakyatnya dan selalu bekerja keras. Kayak gitu aja sih. Selanjutnya, ada apa enggak nih? Ada atau tidak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Kalau saya sih belum menemukan, saya nggak melihat atau belum menemukan, pokoknya saya sosoknya seperti apa ya presiden itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Pertanyaannya, menurut saya apa ini? Mau saya jawab boleh nggak? Boleh. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang mana partainya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap pemerintah berikutnya di 2024? Supaya programnya dijalankan, tidak hanya mulai saja nanti di tengahnya berhenti, supaya daerah-daerah seperti daerah Pulau Jawa ya program berjalan dan tidak hanya selalu berhenti apa ya? Atas yang berhenti apa sih? Untuk kemunduran. Iya, dimundurin terus programnya, dan selalu APBD-nya selalu ditingkatkan atau lebih baikkan, dan SDM-nya supaya lebih ditingkatkan, supaya tingkat penganggurannya lebih diturunkan lagi. Dari bagi saya sih. Baik. Terima kasih itu dari. Oke, kita sudah bersama narasumber selanjutnya yaitu saya Rafta dari masih warga di lingkungan Warakas. Oke, baik. Kita mulai saja pertanyaan yang pertama yaitu apakah Bapak sudah tahu kalau 2024 nanti akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi? Iya, tahu. Pertanyaan selanjutnya, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak program apa yang perlu dilanjutkan? Tentunya kalau dilihat dari pemerintahan Pak Joko Widodo pada saat dia menjabat sebagai presiden di 2 periode ini, tentunya yang harus dilanjutkan ke depannya ya contoh kecilnya seperti pembangunan agar lebih merata dari ujung Sabang hingga ke Merauke. Mungkin itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan berikutnya nih, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini? Mungkin sedikit menyinggung untuk pemerintahan yang sekarang. Mungkin kedepannya saya berharap siapapun presidennya nanti tidak seperti presiden pada saat ini. Yang saya maksud saat ini kalau saya lihat dari sudut pandang saya pribadi, presiden saat ini tuh terlalu dikendalikan oleh partainya. Jadi saya harap ketika seorang calon presiden sudah menjadi presiden itu harus terlepas dari partai yang mengusungnya. Jadi benar-benar dia presiden itu independen untuk melayani masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu sih. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Bapak mana yang lebih cocok, sosok presiden yang tangkap rakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Pasti yang cerdas nih, karena kalau cerdas itu menurut saya sudah mencakup keseluruhan. Jadi yang pertama apa tadi? Tampak merakyat. Nah, kalau merakyat, kalau misalkan cerdas, otomatis dia pasti cerdas untuk memilih atau pintar lah untuk
mengeksekusi, misalkan mau merakyat ataupun mau bagaimana. Intinya kalau misalkan presidennya kita cerdas, Tahu posisi masing-masing betul gitu. ya, jadi pasti ya bisa berbaur lah. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak inginkan? Seperti yang tadi pertanyaan sebelumnya, yang pasti cerdas, kemudian punya wibawa, kemudian ya itu sih apa yang pertama cerdas, sama dia berani independen dari partai yang mengusungnya ketika dia sudah menjadi presiden. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada nggak sih nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak yang disebutkan tadi? Kalau untuk nama sih, karena untuk sekarang kan calon presiden ini banyak nih, maksudnya tokoh-tokoh favorit saya, cuman jadi saya belum bisa memberikan Satu nama. satu nama ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Indonesia ini lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau partai agak berat sih sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa partai juga yang masuk favorit saya, cuman kalau untuk Memilih satu. bisa dari Gerindra. Cuman nggak mesti harus Pak Prabowo presiden ya, maksudnya mungkin saya lihat dari belakangan ini ya mungkin Gerindra yang memang betul-betul mau membangun Indonesia ya. Contohnya sebagai ketua umumnya aja, Pak Prabowo aja bersedia untuk menjadi menterinya Pak Jokowi pada saat pemilu kemarin. Padahal kan mereka berdua itu sama-sama bertarung sebagai calon presiden. Betul. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa harapan Bapak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024 nanti? Untuk pemerintahan berikutnya sih yang saya harap, saya sebagai tenaga honorer pasti inginnya masa depan saya atau ada penjamin lah, minimal penjaminan untuk masa depan tenaga honorer itu mau bagaimana, apakah diangkat di P3K atau CPNS atau apapun itu, yang penting ada penjaminan gitu. Jadi kita yang sebagai tenaga honorer itu nggak deg-degan terus gitu tiap akhir tahun, deg-degan, khususnya sih di pemerintah provinsi DKI sih. Sudah, Pak? Oh ya, satu lagi paling harapannya untuk pemerintahan berikutnya ya saya harap sih pembangunan lebih merata yang pasti, kemudian cepat-cepat harga BBM stabil. Itu karena lumayan berasa Bagi para pekerja. Betul. Baik. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah sebagian besar warga sudah mengetahui kalau Bapak Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden, dan program yang harus dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya ialah pembangunan infrastruktur yang merata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Reza Amnur, pamit undur diri.